Selamat datang di Binarka Podcast. Balik lagi sama host tampan Anda, saya Kenny. Ditemenin sama biasalah, Yodi. Biasalah kayak terkenal banget. Sama nah ini ada yang baru nih pakai. Ini belum kenalin nih. Oh iya. Belum kenalin. Sama gua Ai. Nah, ini ada bintang tamu kita nih. Ini guest star nih. Marketing senior di Binarka. Senior. Dengan Mas siapa? Aldo. Oh iya. Jadi ngomongin apa ya? Lupa nih gua. Tadi terakhir ngomongin mantan. Bukan dong. Nah, selama pandemi. Ini kan masih pandemi nih. Kita masih pandemi. Kebetulan kita semua marketing. Yang ada di ruangan ini semuanya marketing. Jadi dalam kondisi pandemi pun kita tetap punya target. Ada kuota yang harus kita achieve. Dan numbernya nggak main-main. Jadi selama pandemi kita harus berusaha sekeren mungkin. Gimana caranya tetap bisa jalan nih bisnis. Nah, lu ada Mas Yodi, Mai sama Aldo, gue pengen ngobrol. Kalau selama pandemi nih, lu maintain relations dengan para customer lu gimana sih? Susah nggak? Atau gimana? Awalnya pasti susah, kita juga semua kaget ada pandemi ini. Terus juga customer kan pasti ada WFH juga, kita pun sendiri juga WFH kantornya. Untuk datang berkunjung ke customer ya udah pasti susah karena untuk masuk ke gedungnya aja kita butuh dimintain surat swab antigen dan lain-lain. Ya paling kita untuk silaturahmi ke customer ya paling itu sih nelpon, tetap nanya kondisi dia kayak gimana. Padahal mau ditelepon sama lo, customer lo? Ya udah kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau lah tapi mau kok. Masuk terlalu tinggi. Gitu sih Mas. Nah, Ai nih Ai lebih hebat lagi nih, dia masuk ketika pandemi. Kalau Ai gimana Ai? Masuk selama pandemi nih? Baru masuk pas pandemi? Luar biasa. Ketemu teman-teman juga enggak kayaknya? Jarang, kayak Senin Kamis doang. Iya, emang teman-teman yang datang serius. Puasa Senin Kamis. Gimana Ai? Kerasa sih susahnya. Apalagi gua kerja pertama masuk di era pandemi. Yang kedua gue sebagai sales marketing gitu. Yang dimana notabene sales itu kerjanya kan frontliner ya di luar kantor ya kebanyakan ya. Tapi di luar kantor sendiri dibatasi karena pandemi gitu tuh. Jadi sangat-sangat apa ya? Calon-calon customer dan customer yang udah ada itu terbatas karena susah dengan ketemu gitu. Jadi keep in touch-nya hanya dengan virtual, entah itu lewat telepon. Mentok-mentok tuh Zoom doang. Oh iya betul. Nah kalau Mas Aldo nih marketing senior, mungkin kita bisa dapat sesuatu. Gimana caranya memaintain para mantan, Mas Aldo? Kita sama-sama tahu ya pastinya pandemi ini bawa bisnis melambat gitu kan. Jadi tetap ngobrol sama customer. Saya coba buat ngobrol komunikasi di luar ini ya, di luar. Gue coba buat komunikasi sama mereka di luar pekerjaan dulu sih sementara. Kita ngomong nanya kabar, situasi pandemi di sana seperti apa gitu loh, situasi teman-teman di sana timnya seperti apa gitu sih. Ya berharap pandemi tetap bisa cepat selesai gitu ya, dan silaturahmi kita ke mereka juga nggak putus gitu loh. Makin bagus lagi. Kapan mereka ada kebutuhan mereka ingat sama kita. Jadi kita kayak ngingetin bahwa kita masih ada. Ya. Bahkan kalau bisa ada yang kita bisa bantu nih pada saat-saat ini kan, saat sulit ini. Betul. Tuh, ini hints bagus buat teman-teman yang jadi marketing di luar sana. Nelpon customer tuh atau nelpon klien nggak jangan cuman nanyain project, Pak kapan DO keluar apa? Waduh, dia ngomelin bos Yudi tuh dari situ sama director kita. Nanyanya dan bukan basa-basi ya Mas Aldo, benar dong. Betul. Oh, kita benar peduli. Sebenarnya kan pertanyaan basa-basi atau enggak tuh bisa kelihatan tuh. Kalau kita cuma nanya kabar, kita cuma nanya sesuatu yang sifatnya basic tuh kelihatan tuh basa-basinya. Standar lah pertanyaannya. Tapi kalau kita sebelumnya memang udah deket, pada saat kita nggak ketemu pun kita bisa nanya-nanya hal yang lebih deep sebenarnya soal keluarga yang kita tahu, siapa nama-nama anaknya, nama istrinya segala macam kan. Nama istrinya? Iya. Oke. Si Mona kesini nih. Oh, Mona tuh istrinya. Oke. Gue mau lanjutin yang itu. Pak Director punya pertanyaan. Pak Director gimana? Nafsu banget mau nanya sama Mas Aldo sih. Oh ya Mbak, siap Mbak. Iya Mbak. Mas, tapi lo kayak ketemu klien atau buat masukin bisnis sekarang, emang agak susah sih. Tapi kalau boleh nanya, hampir rata-rata yang dibutuhin di era pandemi itu apa sih Mas? Kalau buat
kantoran atau perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan lama, mereka mau upgrading atau beli laptop baru karena lebih banyak di WFH atau lebih maintain kemana sih Mas sebenarnya? Oke. Sebenarnya kalau di era pandemi ini karena bisnis melambat ya, tentunya teman-teman kita di luar sana juga customer kita nih pasti akan memperkecil pengeluaran gitu loh. Cuman dalam sisi IT ada beberapa pengeluaran yang tidak bisa kita stop gitu loh. Ada seperti misalkan mesin yang memang warranty-nya akan habis nih dalam tahun-tahun tertentu gitu loh. Itu kan tetap mereka harus melakukan pembelian. Nah, biasanya sih seperti itu ya. Maintenance yang tetap harus berjalan setiap tahunnya. Yang kedua replacement dari tiap hardware yang mungkin ada masa-masa end of life-nya dia. Udah absolut jadi harus ganti. Mau tidak mau harus ganti. Betul, mau tidak mau. Tapi kalau pembelian kayak misalkan yang tadi laptop atau server yang lainnya ada, tapi pastinya melambat ya. Kuantitinya juga lebih sedikit daripada biasanya. Gitu. Ada perubahan tren sih kalau nggak salah, kayaknya ya. Maksudnya ketika mereka pandemi ini kan secara pemasukan pasti berkurang kan? Ya nggak sih? Betul. Orang berkurang. Berarti kan si perusahaan yang biasanya big spender, yang jor-joran belanja gitu, mereka pasti akan mulai mikir nih, wah nggak dapat pemasukan gue, berarti harus mulai cut off, mulai segala macam. Itu berarti ada pengaruhnya juga kan ke IT, ke pembelanjaan, ke perubahan sistem segala macam. Salah satunya moving to cloud itu. Nah, tapi kalau gue sih ngeliatnya agak bertolak belakang ya Mas. Karena bisnisnya slow, orang yang nggak bisa ketemu, mau nggak mau IT jadi andalan nomor 1 sih. Kalau buat gue untuk sekarang ya, untuk mau bisnis any kind of business ya, apapun pasti orang mau ya kita sebutlah mau pakai Zoom, mau laptop, mau segala macam pasti it's all about IT right now. Nah, sedangkan kita kantor kita emang ini kan IT banget ya. Nah, tapi agak bertolak belakangnya adalah kita sebenarnya di IT juga mengalami kesulitan nih Mas. Tapi sementara di luar sana kebutuhannya ada ya nggak sih? Nah, kalau lu nyikapinnya tuh gimana tuh Mas? Oke. Dilihat dari sisi itu kan sebenarnya lebih kepada infrastruktur komunikasi dalam hal IT ya. Pada saat pandemi ini tentunya itu meningkat sih. Cuman kalau yang gue bahas tadi lebih kepada customer base gue. Yang mereka butuhkan tuh yang tiba-tiba yang biasanya kita handle-nya hardware, software gitu loh. Terus mereka punya aplikasi baru, terus butuh server baru misalkan. Nah, itu mulai melambat. Tapi kalau penggunaan IT secara keseluruhan gitu ya. Kalau IT itu kan macam-macam ya. Handphone kita sebut IT. Laptop kita sebut IT. Komunikasi lewat IT artinya komunikasi secara visual pastinya naik sekali sih pada saat ini. Gue pribadi kalau permintaan kebutuhan dalam hal itu, dalam hal aplikasi seperti Zoom, TeamViewer dan lain sebagainya itu sih nggak ada ke gua gitu loh. Di customer gua nggak ada permintaan hal itu. Gitu. Mas Yodi, ini kan udah punya beberapa customer juga nih Mas Yodi nih. Kalau gue nggak ada sih untuk customer gue, nggak ada yang sama yang kayak juga bilang nggak ada yang buat permintaan untuk Zoom, license kayak gitu jarang sih. Emang kebanyakan pasti untuk renewal maintenance-nya aja sih kebanyakan gitu kita jualan license. Dan tadi juga yang harus diperpanjang setiap tahun itu yang nggak bisa nggak boleh miss ya, nggak boleh diberhentiin kalau itu. Oke, misalnya dia nggak jadi PO, misalnya dia nggak jadi beli, kalau server nggak kenapa-napa sih it's okay. Kalau di nama problem bisa dampak sama bisnisnya dia. Betul. Jadi kayaknya mereka hanya akan spend yang kewajiban primer dia dulu. Gitu. Jadi berarti so far maintaining aja ya Mas Aldo ya. Untuk buat sesuatu yang baru tuh kebetulan kantor kita kan juga bisa sistem integrated juga ya. Tapi untuk itu agak berat ya untuk sekarang ya. Untuk saat ini untuk saat ini. Tapi for the future ya IT still number one business ya. Pasti. Kayaknya kedepannya akan tetap itu, cuman ya itu deh menurut gua kayaknya gayanya akan berubah. Yang tadinya mereka sangat bergantung kepada hardware yang fisik, mereka akan mulai pindah ke move to digital ya kayak kita lah, pelan-pelan mulai pindah ke cloud. Terus ketika manusianya pelan-pelan kalau bisa diganti sama AI.
Ya mungkin itu kedepannya akan seperti itu. Mau tidak mau ya, kayak meeting sekarang kan, bisa Zoom, ya udah selesai. Kebayang toko kopi yang biasa kita datangin buat meeting kan sekarang mungkin orang ragu lah Turun untuk banget ketemu. ya. Tapi kan ngomong-ngomong lu juga sales nih. Iya. Ada yang tanya nih. Gimana customer? Customer di apa sih Mas? Di bisnis apa sih Gua customer? mostly manufaktur, transport, Transport retail. apa? Transport tuh. Darat, laut, transport udara. oh udara. Transport udara. Berdampak dong. Sangat, tapi lucu sih kalau gue mungkin agak lucu. Mereka cerita ke gue sangat berdampak, sangat berdampak. Bahkan sampai sekelas apa ya? Mungkin sampai sekelas direktur aja sudah kena potongan gaji. Jadi rata mereka semua dipotong. Tapi karena ada kebutuhan yang tadi Mas Aldo bilang, ada renewal dan segala macam yang harus diambil. Karena kalau tidak diambil bisnis tidak jalan. Ya. Itu akhirnya mereka ya spend lumayan gitu. Tapi ya itu mau tidak mau dan itu Terpaksa ya. iya, itu terpaksa. Mereka sangat terpaksa. Bahkan sistem pembayaran punnya berubah. Sistem pembayarannya pun berubah. Oh artinya ada ya apa ya rencana pembelian yang sebelumnya tuh tersusun gitu loh. Iya. Sebelum pandemi terus tiba-tiba sekarang ditunda dulu itu ada. Oh iya, ini ketahan 2 tahun. Proyek dari dibicarakan nih, oke 2 tahun kemudian baru berjalan. Setuju, Gitu setuju. Mas Aldo. Iya, Jadi ya memang apa ya, ada Ya dinamika ini ya Dinamika dunia sales. marketing. nggak tahu nih kalau Ai nih kan dia baru masuk nih. Maksud gue dengan menghadapi kesulitan kayak gini, apa kalau masih mau berkecimpung di dunia ini atau enggak, atau mau udah selesai mau pindah tempat lain aja gitu. Masih dong. Karena ya masih. penasaran, rasa penasarannya kan kayak sekarang gue masuk di era pandemi tuh kayak terbatas gitu loh. Kayak betul. gue belum bisa meng-approach sesuatu yang seharusnya marketing lakukan gitu. Oke. Masih ada rasa penasarannya. Jadi belum explore sama sekali, belum apa ya, bisa dibilang belum marketing banget lah gitu. Masih marketingnya belum 100% lah. Dibalikin aja gajinya. Jadi sebenarnya alasan dia lanjut tuh karena rasa perasaan dan ada kamera. Kalau kemarin di belakang kamera udah, gue udah semangat banget nih. Apa yang mau kerjain gitu? Bosnya Ai. Ada istilah yang sebenarnya semacam buku lah yang saya baca tuh. Apa yang kamu pikirkan, ini bahasa Indonesia istilahnya, apa yang kamu pikirkan, coba pikirkanlah terbalik. Sebaliknya. Gitu. Misalnya, wah pandemi nih, jualan IT susah. Karena yang dilihat adalah satu sisi. Wah pandemi nih, jualan IT yang gampang. Itu bagian dari istilahnya aku kemarin baru dapat insight lah, mindset hacking. Karena di sisi kita tuh selalu terbiasa berpikir dari satu arah yang pernah kita. Tapi kita coba tadi think opposite, berpikir dari sisi sebaliknya, itu sebagian dari mind hacking. Nah, kalau kita ngomongin nih, mau buka usaha, apalagi pandemi nih, susah nih, nanti resikonya gini nih. Kalau gagal gimana ya kayak gini? Itu berpikirnya dari satu arah gagal. Kalau berhasil gimana? Nah belum pernah dipikirin. Gitu. Ya jualan gitu sama juga. Betul Pak. Ya, Jadi kalau ngasih sehingga- harga penawaran tuh jangan bikin, aduh nggak di PO. Kalau di PO gimana nih gitu loh. Iya, itu positive thinking dulu. Mungkin benar. lebih Bener luasnya juga. lagi kalau kita terjemahkan topik dari Pak Mofid nih. Memang banyak bisnis yang terdampak COVID ini. Cuman nggak sedikit juga bisnis yang naik pada saat betul. COVID ini. Gitu kan. Jadi kita perlu sedikit Kita perlu lincah lah ya. lebih lincah, lebih merapat ke yang lagi naik. Celi. Apa ya yang lagi naik ya? PLN. Kesehatan pastinya. Oh, Kesehatan, bener. Oh, yang jualan masker, jualan Farmasi. sanitizer. Betul. Nah, ini jadi kaya karena nyetok. Nyetokin sanitizer. Narkotika. Apa? Masker. Kebetulan salah satu penimbun. Nama lengkapnya Aulia Ibrahim. BNN tolong ya. Hujat Instagram ya hujat. Nah, misalnya tadi ya kalau kita ngomongin IT nih, teknologi segala macam, memang susah jualan hardware infrastruktur. Iya, betul. Karena sekarang orang mikirnya juga ya oke, jangan mikir jualan hardware, mikirin jualan yang gampang. Ya kayak misalnya tadi software, cloud kayak gitu-gitu kan, yang lebih seamless nih. Karena orang berpikir gini, wah kalau
tadi ngomongin startup ya sempat ya. Startup itu baru bisnis lah, orang baru buka bisnis. Iya. Kalau bisa sehemat mungkin dia investasi di situ Ya, karena betul. kita masih proses starting setup bisnis, starting goalnya setiap orang startup atau setiap orang bikin bisnis baru itu kan nyeting gua akan invest mulai dengan tahun sekian apa aja yang perlu gua invest, seberapa lama gua mesti cepat dapetin revenue. Iya, Itu betul. ada milestone yang harus sebutin lah, di planning lah sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk mencapai milestone itu gua butuh apa yang tools apa, perangkat-perangkat apa, sistem-sistem apa yang harus disiapkan. Nah, kalau harus invest hardware infrastruktur, wah berat. Kalau bisa nggak usah lah. Yang gua perlu nggak, misalnya kalau hardware infrastruktur satu server aja, itu butuhnya cuma satu, tapi sebenarnya yang dipakai baru 10% dari kapasitas yang kita jual. Nah, sementara kalau kita berpikirnya jualan cloud atau apapun itu, ya bisa mereka bayar cukup dengan Apa yang mereka 10% pakai yang ya. mereka pakai itu. Nah, itu kurang lebih. Iya, saya setuju. Ya macam-macam lah hal-hal semacam itu. Itu salah satu ya kita coba brainstorming di sini supaya bisa tahu apa namanya. Kayaknya nggak enak deh ngomong nggak ada suaranya terus tidak dilihat sama. Oh iya Mbah, siap Mbah. Oke Mbah, nanti kita datengin Mbah ya. Iya. Jadi tadi yang ngomong Mbah Mufid itu. Mungkin ini Pak ya, kalau cloud itu kan nggak mudah juga gitu ya menerjemahkan bisnis cloud gitu ya. Masih running. Cuman gue sampai kepikiran gini loh, semudah kita nyimpen data, data skripsi, tesis gitu ya. Dulu mungkin di flash disk, sekarang kita nyimpen langsung di email gitu loh. Iya, Mungkin cloud ya nantinya itu kan kita kan perorangan nih ya, nantinya perusahaan juga akan melakukan hal itu gitu kan. Sederhana banget lah ya. Kalau Arlo mungkin kepikiran nggak pengen punya bisnis apa, bikin bisnis apa yang bisa dilakukan? Bukan franchise lah ya. Iya. Yang lu butuhin di infrastruktur IT apa? Kasir. Kasir. Kemudian softwarenya, Softwarenya apa? sistem apa istilahnya? Aset Aset manajemennya. manajemen. Oh ya, Bidang tuh ya. accountingnya lah ya. Accountingnya. Nah, sekarang kalau kita beli sendiri, investasinya di itu, di perangkat nih, beli server buat terus beli software, operating sistemnya, kemudian beli softwarenya sendiri untuk sistemnya. Kemudian habis itu Belum tempat buat Langsung gede di naruhnya. awal ya, namanya ruang AC-nya segala macam. Kemudian itu baru di servernya, di back end-nya. Front end-nya ada point of sales-nya mesinnya. Kemudian ya itu kalau cuman ke servernya kalau satu doang. Tapi kalau lu pengen lihat dari luar, dari akses dari jalan, gue pengen lihat hari ini jualannya sudah berapa nih. Nah itu kan masih butuh infrastruktur internet segala macamnya. Itu semua ya satu-satu harus kita siapkan sampai itu siap baru kita bisa buka toko kan. Buka toko. Iya, betul. Ya. Sementara kalau pakai cloud udah tinggal buka aja. Gue butuh aplikasi untuk toko retail. Sebenarnya kita cukup butuh tablet atau apa, printer sudah selesai. Kalau misalnya pernah lihat ya, yang kayak besar. toko-toko minuman-minuman itu loh, yang minum glek-glek apa itu kayak gitu. Haus. Minum lagi. Iya. Itu kan buka retail banyak banget jual, Iya, gitu kan. benar. Karena dia nggak pakai infrastruktur bikin sendiri, dia pakai apply gitu aja udah. Butuh yang dia fokus di gerainya aja kan. Gerai orangnya udah, orangnya udah. Dia nggak butuh itu, nggak butuh nyiapin hardware infrastruktur. Nah, itulah karena di sisi kalau kita memang ya saya maklumi sih, karena kita basicnya adalah di hardware infrastruktur yang kita pikirin cloud pun juga selevel hardware infrastruktur, bukan naik ke fungsi aplikasinya, bukan fungsi-fungsi spesifiknya lagi gitu. Nah, kalau kita ya kurang lebih seperti itulah kalau memang kita mau dalamin cloud ya nggak berhenti. Terlalu dikit kalau kita cuma di level hardware infrastruktur dan yang dijual jadi terlalu nggak ada nilai tambahnya, nilai tambahnya kurang lah. Oh, ya berarti yang seperti dia udah bilang tuh, ketika ada yang turun, bisnisnya ada yang naik ya. Salah satunya mereka yang ikut shifting yang merubah bisnis tradisional jadi lebih modern. Betul. Misalkan kayak aplikasi-aplikasi belanja sayur.
Ya kan dulu kan orang belanja di nggak megang gitu kan, nggak megang sayurnya kayaknya nggak enak. Tapi sekarang udah belajar situ aja gitu. Beli daging juga dulu kita pasti ke pasar ke tukang daging nungguin tukang sayur lewat gitu. Sekarang ya kita minta dagingnya datang gitu kan. Kalau kita bisa ngikut bareng sama mereka yang Aldo bilang nih kan, kita ikut sama yang berubah itu jadi ikut naik gitu. Ya. Habitnya berubah. Iya. Habitnya berubah. Menarik kalau udah masuk ke situ kita Banyak bisa banget. kita bisa coba gali salah satu customer yang memang itu kita bisa create bareng-bareng nih. Coba di test case kita punya formula apa nih, coba masukin ke situ. Apa? Teman-teman ini masih ngerekam ya? Masih ngerekam ya. Kalau bisa ditampilin yang punya platform-platform yang ngerasa kayaknya oke nih buat diobrolin buat segala macam, datang aja ke kita komen ya. Mau dong ngobrol gitu ya. Mau fit ya oke. Ya, boleh itu. Jadi punya platform-platform. Case ya, study case lah gitu, study case. Kita bahas di sini maksudnya how good is that ya, tapi seberapa keren sih platformnya gitu kan. Siapa tahu butuh diobrolin ya kan, biar orang paham bahwa ternyata emang kita butuh gitu platform itu, atau selama ini orang cuma pakai tapi nggak tahu di belakangnya kayak apa. Nah itu bisa kita obrolin di sini. Betul mau fit ya? Betul.